Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu di kanal YouTube Imas Rahma. Yang pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10, materi logika dan algoritma. Baik, kalian bisa melihat pada materi yang akan Ibu sampaikan pada layar monitor HP atau PC kalian. Oke, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang logika dan algoritma. Sebelum masuk pada pengertian logika dan algoritma, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang kompetensi dasar pada materi yang akan Ibu sampaikan kali ini. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1, menerapkan logika dan algoritma komputer. 4.1, menggunakan fungsi-fungsi perintah atau komen. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi kali ini, yang pertama, memahami logika dan algoritma. 2, menjelaskan logika dan algoritma. 3, memahami fungsi-fungsi perintah atau komen. Yang keempat, menggunakan fungsi-fungsi perintah atau komen. Sebelum memasuki pengertian dari logika dan algoritma, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang diketahui tentang manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk paling mulia karena manusia dianugerahi berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada semua makhluk selain manusia. Salah satu kelebihan tersebut karena manusia diberikan akal pikiran, sehingga dapat memilih hal yang benar dan bermanfaat, serta meninggalkan yang tidak bermanfaat atau hal yang mudarat. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Di dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis yaitu berpikir dengan cara yang benar, cara yang masuk akal, dan sesuai dengan hukum logika. Kalian bisa lihat pada gambar di bawahnya, berpikir logis adalah berpikir yang pertama masuk akal. Berpikir logis itu juga berpikir yang harus memenuhi hukum logika itu sendiri. Dengan demikian, logika memiliki pengertian sebagai berikut. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar, sehingga merupakan cara bagaimana berpikir dengan benar. Logika merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat, yang salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau premis yang ada. Penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan pola nalar induktif.
Kita masuk pada pengertian pola nalar deduktif dan induktif. Pola nalar deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh, pernyataan umum adalah sebagai berikut. Semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Pernyataan khususnya, Sandi adalah siswa SMK. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Kita lihat sekali lagi, pernyataan umumnya ada di semua siswa SMK. Lalu intinya disiplin dan bertanggung jawab. Pernyataan khususnya, Sandi. Sandi adalah salah satu dari siswa SMK, sehingga Sandi merupakan pernyataan khusus. Di sini Sandi adalah siswa SMK, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian pernyataan induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contoh, pernyataan khusus, Devi rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Pernyataan khusus yang kedua, Yuda rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari dua pernyataan khusus ini adalah siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kenapa pernyataan 1 dan 2 disebut dengan pernyataan khusus? Karena pernyataan keduanya itu hanya menyebutkan salah satu nama dari semua siswa yang ada di tempat tersebut. Devi Yuda adalah nama dari salah satu siswa, beberapa siswa yang ada di sekolah tersebut, sehingga dia termasuk ke dalam pernyataan yang khusus. Sedangkan pernyataan umumnya adalah Devi dan Yuda itu merupakan siswa dari sebuah sekolah. Jadi kesimpulan induktifnya, kesimpulan pernyataan yang benar yang dari khusus ke umum bisa ditarik kesimpulan bahwa siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dengan demikian, logika bisa juga kita sebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar. Sedangkan algoritma adalah pembahasan tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik. Setelah manusia itu mempunyai atau mempelajari ilmu tentang berpikir dengan benar, maka secara otomatis manusia tersebut, seseorang tersebut, individu tersebut akan mencari cara untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik. Nah, sedangkan bab selanjutnya kita akan membahas pengertian dari algoritma. Apa itu yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis, kegiatan untuk mencapai tujuan atau penyelesaian masalah. Cara untuk mengkomunikasikan algoritma antara lain ada 3 cara, yaitu bagan alir, pseudocode, dan bahasa pemrograman. Tetapi cara yang paling mudah untuk menyampaikan sebuah algoritma adalah
dengan menggunakan bagan alir atau biasa kita sebut dengan flowchart. Kemudian, algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Algoritma tersusun oleh langkah-langkah instruksi yang logis. Setiap langkah menunjukkan suatu tindakan atau aksi. Contoh dari sebuah algoritma. Kalian bisa lihat contohnya pada monitor kalian. Dina adalah seorang siswi SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan tanpa lauk. Kemudian Dina berpikir secara logika untuk membuat tumis toge tempe. Jadi ketika ada permasalahan di sini bahwa sarapannya hanya ada nasi, maka dengan otomatis dia berpikir untuk menyelesaikannya, yaitu bagaimana supaya nasi dapat dimakan dengan sayur dan lauk. Maka terpikirlah oleh Dina untuk membuat tumis toge tempe. Lalu bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Algoritma untuk membuat tumis toge tempe. Algoritma ini merupakan langkah-langkah untuk membuat tumis toge tempe yang akan dilakukan oleh Dina. Langkah yang pertama yang pasti kita menyiapkan bahan-bahannya. Itu siapkan toge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, dan bahan lain yang memang diperlukan. Yang kedua, sebelum kita melakukan langkah selanjutnya, yang pasti bahan-bahan tersebut kita iris, kita siapkan. Mengiris tempe, mengiris bawang merah, mengiris bawang putih, cabai, dan lainnya. Lalu kita panaskan minyak sayur karena kita akan memasaknya. Yang keempat, kita goreng tempenya sebentar. Lalu langkah yang kelima, masukkan semua irisan bahan. Yang keenam, tambahkan toge, kecap manis, garam, dan sedikit air. Langkah ketujuh, aduk semua bahan tersebut yang telah dimasak hingga semua bumbu meresap. Langkah ke-8, cicipi dulu rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, dapat ditambahkan bumbu lain secukupnya. Dan langkah yang 9 adalah penyelesaian, yaitu tumis toge tempe siap dihidangkan. Contoh algoritma yang lainnya, yakni algoritma menghitung luas persegi panjang. Langkah-langkahnya, algoritmanya untuk menghitung luas persegi panjang itu ada 4 langkah. Ada 4 algoritma. Yang pertama, yang pasti kita harus memasukkan nilai dari panjang. Langkah kedua, kita masukkan juga nilai dan lebarnya. Dan langkah yang ketiga, kita cari luasnya. Bagaimana rumus luas persegi panjang? Yaitu panjang dikali lebar. Langkah keempat, akan tampillah luas dari persegi panjang. Didapatlah algoritma dari contoh algoritma dari menghitung luas persegi panjang. Oke anak-anak, pembahasan materi logika dan algoritma Ibu cukupkan sampai sekian. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, dapat kalian tanyakan di Google Classroom kita. Lalu jika ada yang memang
masih belum mengerti, dapat kalian tanyakan juga dengan bertanya langsung ke WhatsApp Ibu. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas individu untuk kalian. Tugas pertama, buatlah algoritma untuk memasak mie instan. Kalian pasti suka kan, sering malah hampir setiap hari mungkin kalian memasak mie instan dengan berbagai jenis merek mie. Ada mie rebus, ada mie goreng, bisa kalian pilih bebas mie rebus atau mie goreng. Yang pasti kalian tugasnya membuat algoritma untuk memasak mie instan. Tugas yang kedua, buatlah algoritma untuk menghitung luas segitiga. Baik anak-anak, kerjakan tugas tersebut di buku tugas, kemudian upload hasil tugas kalian ke Google Classroom kita. Demikian materi untuk hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kalian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.